Banyaknya mal yang tutup di kota Surabaya ini akhirnya berdampak pada perekonomian warga kota Surabaya. Hal ini akhirnya menjadi concern bagi DPRD Kota Surabaya untuk mencarikan solusi dan upaya agar roda perekonomian tetap berjalan. Apa saja upaya yang dilakukan? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Chatting bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa, di Dialog Buletin Jatim kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kondisi mal di Surabaya. Kali ini bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahatoni, atau yang biasa kita kenal dengan Pak Tony. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Pak, langsung aja kita bahas mal di Surabaya ya Pak. Kalau kita tahu ini kota metropolitan begitu, yang biasanya identik dengan banyak mal. Betul. Tapi akhir-akhir ini kayaknya sudah mulai banyak yang mulai gulung tikar. Itu benar begitu atau bagaimana Pak kondisi mal di Surabaya? Ya. Kita melihat fenomenanya pasca COVID begitu. Dan kita sebagai Dewan kok ngurusi mal bagaimana? Mereka kan kebanyakan kan diurusi oleh sektor pihak swasta ya. Kemudian saya ingin sampaikan juga bahwa Dewan itu ada atau di dalam satu kota di pemerintahan ada yang namanya politik ekonomi. Jadi ada kebijakan politik berdampak kepada pertumbuhannya ekonomi, dari perbaikan ekonomi. Itu yang begitu. Nah, sementara seringkali kita itu berhubungan dengan pemerintah kaitan dengan masalah politik kebijakan untuk kepentingan masyarakat, biasanya memberi gitu. Nah, untuk yang ini memang treatmentnya harus agak beda. Kota ini dibangun itu oleh APBD sekitar, kalau sekarang sekitar 10,8 triliun. Tetapi uang beredar di masyarakat dalam 1 tahun lebih daripada 500 triliun di Surabaya. Artinya peran sektor swasta itu begitu menopang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi atau pembangunan kota Surabaya. Karena itu kita mencoba ketika swasta itu sakit, maka kita akan memiliki satu dampak. Banyak mal tutup, otomatis perputaran ekonomi terganggu. Investasi berada dalam ketidakpastian. Pengangguran meningkat karena kan terjadi PHK. Atau Dewan perlu memikirkan itu, merasa perlu. Nah, untuk itu kan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tempuh supaya ada satu kegairahan kembali sektor mal di Surabaya itu bisa bangkit. Karena kan apapun pengusaha swasta juga manusia, mereka melakukan investasi di Surabaya kan untuk mencari untung dan kita juga dapat manfaat. Dan kita ketika mereka itu susah begini kita coba fasilitasi. Langkah yang perlu kita lakukan kemarin kan, ya wajar kita itu kan untuk pemerintah kota sendiri kan punya aset high-tech mall, ya kan? Itu pun juga kapan hari selesai, setelah masa BOT-nya selesai dikembalikan kepada Pemkot, dan Pemkot juga masih belum mampu untuk menemukan siapa kira-kira yang mau menyewa terhadap high-tech mall itu. Nah, sampai sekarang atau THR Mall. Kemudian sampai sekarang akhirnya ini pun juga sama. Di beberapa tempat seperti kemarin kita dihadapkan pada seperti JMP, memakai jembatan Merah Plaza. Itu pun juga begitu, di yang duanya pun tutup. Kemudian di beberapa tempat yang lain lah itu ada banyak. Nah, kaitan dengan ini kita lakukan beberapa hal. Yang pertama, kita tetap ciptakan situasi keamanan, kondusivitas itu ada terjaga. Walaupun kemarin dalam situasi politik, pilihan presiden, pilihan legislatif, kita jaga supaya stabilitas. Dengan stabilitas itu ada kan, trusted kepada kota ini masih ada. Itu salah satunya. Baik. Kalau kita lihat Pak, sebenarnya berarti memang dibenarkan ya Pak, di Surabaya ini banyak mal yang gulung tikar. Tapi kalau kita lihat faktornya itu apa Pak, yang menyebabkan mal ini banyak yang tutup? Variabelnya banyak. Ya. Jadi perkembangan informasi. Kalau dulu kan orang beli sesuatu itu dengan mereka datang. Betul.
Kemudian sekarang ini informasi mereka bisa melihat barang itu dengan gadgetnya. Yeah. Kemudian sistem online gitu kan. Bahkan kemarin kan hanya menggunakan beberapa aplikasi, tapi sekarang menjamur. Yeah. Dan itu pun juga bisa orang jadi lebih percaya. Dan apalagi ada satu perhitungan, datang ke satu tempat itu selain makan waktu juga kosnya kadang-kadang makin tinggi. Oh. Yang kita butuhkan berapa, ongkosnya berapa, belum parkirnya, belum taksinya, dan sebagainya gitu. Jadi sudah ada mulai pergeseran gitu ya Pak, perilaku masyarakat yang semula lebih suka lihat langsung. Betul. Tapi sekarang sudah mulai beralih ke online. Itu yang menjadi salah satu faktor mal di Surabaya tutup. Tapi sebenarnya apa ada upaya Pak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, khususnya ini dari DPRD, agar perekonomian khususnya di bidang mal begitu ini bisa berjalan lagi? Tahan dulu Pak, jangan dijawab. Kita akan lanjutkan kembali tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan pembahasan terkait bagaimana kondisi pasar begitu ya, pasar modern di Kota Surabaya. Kita tadi sempat menyinggung bahwa memang kita tahu setelah pandemi ada pergeseran perilaku konsumen yang akhirnya sekarang lebih suka belanja online. Pak, kalau kita lihat dampaknya lebih jauh, selain ke pasar modern, apa ada dampak yang lainnya Pak terkait dengan perilaku konsumen itu tadi? Ya, dampak kepada pasar-pasar tradisional pun juga lumayan. Jadi pandemi kemarin kemudian apalagi didorong dengan kita dibatasi untuk ketemu dengan orang. Kemudian pembelanjaan pun juga terfasilitasi dengan aplikasi. Kemudian itu berjalan berapa tahun? 2-3 tahun ya? Iya betul. Orang berlatih 2-3 tahun itu sudah menjadi kebiasaan akhirnya. Kalau orang bilang kan, kalau ingin merubah kebiasaan seseorang itu biasanya 1 bulan, lakukan secara rutin. Tetapi 3 tahun, maka sudah mendarah daging. Betul. Nah, kaitan dengan itu, maka lengkap semuanya enggan untuk kembali kepada pasar untuk datang kepada fisik. Selain pertimbangan ekonomi, juga karena pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi kita akan mencoba, kalau sudah ada buildingnya sudah ada, kemudian sarana prasarana ada, kemudian masyarakat yang investasi di situ, para pedagang banyak. Kalau kemudian itu dibiarkan kan, artinya kita membiarkan orang itu untuk merugi, gitu kan. Akhirnya pendekatan kita pendekatan budaya. Yang pertama, budaya kita itu dari sisi online, kan sering orang merasa bahwa mereka tidak melihat langsung produk itu. Sehingga begitu dilihat di gadgetnya bagus, kemudian begitu dibeli sampai di rumah kecewa. Nggak sesuai. Nggak sesuai ekspektasi. Nah, ini satu variabel itu. Yang kedua, ada budaya kita bahwa dengan belanja itu jadi bagian dari rekreasi. Healing nggak ya Pak? Healing, betul. Jadi ibu-ibu pun beli bawang itu aja dengan online, dengan ini beda. Ya, kepuasannya berbeda. Kadang-kadang mereka datang ke situ dengan ingin melihat. Kalau orang Surabaya bilang itu lega demek itu gak puas. Oh iya kan? betul. Ya kan? Kalau nggak memegang nggak kerasa gitu ya. Iya, itu kemudian gitu kalau mama baju kan dipas dulu dicoba kan, dulu. Dicoba dulu. Ya seringkali size-nya kedodoran kalau beli di online. Iya betul. Maka kemudian dari sini kita mencoba ada variabel kecil, ruang kecil. Tetapi itu adalah justru kekuatan kita. Kami punya keyakinan bahwa dengan barangnya ada, kemudian mereka bisa melihat, kemudian kebutuhan masyarakat untuk healing tadi itu pun juga bisa kita tangkap sebagai satu kebutuhan yang penting. Maka kita mencoba untuk menghadirkan pihak-pihak atau siapa yang kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah sementara ini kan kita
seperti di High Tech Mall itu kan sudah brandingnya jelas-jelas itu ada sebagai satu mall untuk teknologi. Ya akhirnya kita harusnya itu yang harus kita kuatkan. Betul. Bahwa kalau mencari barang-barang elektronik terutama kaitan dengan komputer kemudian yang lain ada di situ gitu. Nah ini perlu kita coba untuk datangkan. Nah kemudian sementara kan kita kemarin ada upaya ya apa ya caranya kerjasama lintas negara. Itu kita lakukan di Surabaya, sehingga saya bersama kebetulan kemarin mencoba membantu pemerintah kota, karena tugas Dewan itu tidak sekedar hanya kontrol, fungsi legislasi memberi anggaran, tetapi undang-undang yang baru bahwa kita adalah sebagai satu sparring partner yang kemudian harus sinergi, maka boleh kita akan membuat ide-ide, terobosan-terobosan. Bahkan saya sendiri merasa kita kadang-kadang ya kalau kita bisa mampu membantu kenapa tidak? Betul. Sehingga kami coba untuk direct kepada pihak-pihak yang memiliki relasi baik di luar negeri untuk datangkan para pedagang di Surabaya. Seperti beberapa waktu yang lalu hadirnya orang-orang atau kawan-kawan dari Kadin Tiongkok yang kemudian datang ke Cina datang ke Surabaya untuk melihat peluang-peluang pasar di Surabaya. Hanya saja kami sampaikan kepada mereka, kalau itu yang didatangkan perlu kita koordinasi dulu. Jangan sampai kita bikin apa mereka mendatangkan hal yang sama. Nanti kita mati, betul, ya kan? Betul, Pak. Maksud saya kami, ketika kami umpama ingin bikin bordir, maka alat bordirnya boleh Anda datangkan supaya produktivitas kita menjadi lebih cepat, baik dan lebih diminati oleh masyarakat. Baik, berarti itu sebagai salah satu upaya ya Pak dari DPRD sudah menjalin komunikasi dan juga koordinasi dengan pedagang atau pengusaha dari Cina ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat sebelum lanjut pembahasan itu ya Pak, kalau kita melihat tadi Bapak sempat menyinggung ada upaya kita mengembalikan lagi budaya masyarakat yang harus melihat langsung. Nah, upaya apa Pak sebenarnya yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya untuk hal itu? Yang perlu kita lakukan kan membuat satu memberikan masukan kepada para pelaku usaha untuk membuat orang itu kadang-kadang datang ke satu tempat. Kalau dulu kan ada one stop service ya. Oh iya, one stop service. Tapi kemudian sekarang tematik gitu. Tematik. Kalau kemudian kita mau ke urusan elektronik, kemana? Kemudian untuk urusan rumah tangga kemana kan gitu. Dengan begitu nanti itu orang bisa mobile gitu. Dengan mobile ini datang ke satu tempat itu untuk hal-hal khusus, untuk urusan rumah tangga untuk apa gitu. Nah ini kemarin kita sampaikan supaya ada tematik yang dibuat supaya mengesankan segmennya nggak berbenturan gitu. Dan kebetulan kemarin seperti yang ada di zona Kota Lama itu kan juga ada mall yang sedang dalam tanda kutip kemarin dikabarkan tutup seperti JMP2 gitu. Tetapi kan berita itu harus kita tangkap sebagai satu berita buruk, bahwa nanti kalau itu terekspos nanti mengesankan bahwa perekonomian Surabaya tidak lagi bergairah, kemudian menjadikan investasi itu menjadi enggan untuk masuk, orang untuk datang, atau orang tidak lagi melihat bahwa Surabaya sebagai satu kota dagang sudah mulai dipertanyakan, kan begitu. Lah untuk itu kan ya harus kita dorong, karena kan kalau nanti itu kawasan itu menjadi sepi, maka mereka tidak lagi memiliki satu apalagi itu kan kawasan bersejarah ya. Kawasan bersejarah, kemudian kawasan-kawasan penting supaya kota itu marwahnya kembali lagi
muncul. Baik, berarti memang ada banyak ya Pak upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya untuk menghidupkan kembali, mengembalikan kembali marwah dari Kota Surabaya itu sendiri. Kita tadi ada yang menarik terkait proses komunikasi yang sudah dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya bersama dengan pedagang ya Pak, pengusaha dari Cina. Nah itu apa saja Pak yang dibahas di sana? Tunggu dulu Pak, jangan dijawab. Kita akan lanjutkan tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan. Ini sudah masuk pada pokok pembahasan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui DPRD untuk menghidupkan kembali perekonomian dari sektor pasar modern di Surabaya. Tadi sempat disinggung ya Pak terkait bagaimana kita menyinggung budaya, menghidupkan lagi budaya masyarakat Kota Surabaya yang lebih suka ketemu langsung nih sama barangnya begitu. Termasuk tadi juga disinggung terkait spesifikasi dari mall ini khusus jualan apa begitu ya Pak. Nah itu bagaimana? Ya kalau kita mau masuk pada langsung itu kan memang terbatas karena itu kan milik privat sektor swasta. Tetapi yang kita sampaikan kita bisa saja membuat satu kebijakan kemudian supported terhadap tempat-tempat perdagangan yang sepi. Kemudian kala itu kita contoh aja lah. Ketika tunjungan itu kan hampir dalam tanda kutip. Itu kan tidak ada yang asetnya pemerintah itu kan enggak. Tetapi kan kemudian itu kan miliknya sektor-sektor swasta dan sebagainya. Tetapi kenapa kita berkepentingan untuk menghidupkan itu? Karena kan impact daripada kegiatan yang hidup, perekonomian yang hidup di situ akan mendirect ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Nah, sehingga kita buatkan treatment, ada satu program pemerintah untuk ditunjukkan dan akhirnya bisa survive. Nah sekarang ini kan pemerintah kota juga begitu, di kawasan kota lama itu kan ada kawasan pecinan, itu juga gudangnya perekonomian yang kemudian ada Arab, kemudian ada lagi Eropa. Kita mencoba ada kebijakan pemerintah untuk menghidupkan kota-kota lama zona Eropa, yaitu jembatan-jembatan merah. Nah kalau itu kemudian bisa ditangkap oleh pihak-pihak sektor privat untuk bahkan memberikan kesempatan untuk bisa sama-sama hidup gitu kan lebih bagus. Jadi infrastrukturnya dibenahi pemerintah kota, masyarakatnya mulai bisa menangkap, ikut menjadi bagian daripada program itu dengan mengadakan apa-apa begitu. Kemudian di mallnya umpama mereka adalah menjadi bagian daripada kerjasama lintas perdagangan itu, tetapi bukan produk yang sudah jadi, tetapi adalah menjadi bagian-bagian spare part. Sehingga masyarakat begitu ada di lingkungan itu, dia adalah sebagai perakit, jasa-jasa perakit. Dengan begitu kan akhirnya ada kalau dalam pikiran saya itu ada semacam alur mata rantai ekonomi, siapa melakukan apa di mana, kemudian dapat porsi apa dan mereka bisa berpeluang apa. Ini akhirnya kan kita bisa melihat multiplier efek daripada kebijakan pemerintah kota memberikan membuat program menghidupkan kota lama, lalu kemudian berdampak kepada ekologinya dan masyarakatnya. Gitu. Siap, baik. Tadi kita lanjutkan Bapak, berarti itu sebagai satu upaya. Ada lagi yang tadi sempat di-mention sama Pak Tony terkait ada komunikasi yang sudah dijalin pada akhir April kemarin ya Pak ya, 2024 ini kali ya, dengan 14 delegasi pengusaha dari Cina. Nah itu yang dibahas di sana apa aja Pak? Yang dibahas di situ kita lebih pada yang pertama kesungguhan mereka. Mereka selama ini kan barang mereka tetap terkirim terdistribusi ke Indonesia, tetapi melalui distributor tunggal, gitu kan. Nah, kemudian supaya ini karena ada distributor, kemudian ada retail, ada grosir, sehingga sampai kepada masyarakat itu jadi ketemunya mahal.
Karena lah sekarang kan kemarin kan bagaimana ya kalau toh itu kaitan dengan produk yang bisa dikatakan modal seperti untuk pembuatan kue mungkin dan sebagainya itu kan modal yang dipakai untuk operasional. Kalau itu harganya mahal maka masyarakat yang memiliki kemampuan finansial kecil maka dia akan jadi berat. Ya supaya ini bisa menjadi bagus kita kurangi mata rantainya menggunakan program. Toh pemerintah pusat itu juga sudah membuat RCEP. Jadi reciprocal antara negara satu dengan negara yang lain gitu kan. Ada negara masing-masing bekerja, mereka bisa bekerja dagang ke sini, kita pun juga begitu, pabrikasi bisa ke sana dan sebagainya. Nah, ketika pemerintah pusat meratifikasi itu, ya Surabaya harus ikut menangkap peluang itu loh. Jangan sampai kemudian adalah ini di Surabaya yang memainkan orang lain. Kalau itu dilakukan oleh orang lain, maka barangnya nyampe di sini, tetapi keuntungan yang didapat oleh mereka, insentifnya. Nah, supaya ini bisa didapat di situ, kita langsung aja dilakukan di sini, kemudian adalah masyarakat sekitar bisa menjadi bagian daripada untuk merangkai dan menjadi bagian-bagian itu, termasuk nanti menjadi distribusi daripada produk yang ada di lingkungan untuk lingkungan daerah-daerah yang ada di Jawa Timur atau Indonesia Timur lainnya. Tapi sebenarnya rencana mau dibuka di mana Pak? Nanti bentuk kerjasamanya akan seperti apa? Kemarin kami sih maunya mendorong agar ada percepatan itu di pemerintah, yang aset pemerintah kota dulu. Itu di mana di High-Tech Mall itu, THR Mall ya, orang melihat. Tetapi kan pemerintah ini kadang-kadang agak birokrasinya agak susah karena dibatasi oleh regulasi-regulasi. Ini kebijakannya Pak Wali untuk mengambil peran strategis ini kan juga itu. Apakah itu juga bagian daripada yang diantisipasi? Sisi lain juga ini adalah bagian dari kerjasama lintas antar negara yang itu didasari pada ratifikasi terhadap AFTA atau mungkin apa dan sebagainya. Nah, untuk ini kan kita kemarin ngobrol sama pihak yang ada dari perwakilan pedagang dari sana, ada 12. Dan ini tadi juga mereka datang lagi ingin memastikan, dan kemudian hasil komunikasi kemarin kan sudah dijadikan bahan pembicaraan di sana. Dan mereka ada ratusan orang yang sudah siap datang ke berinvestasi. Iya, untuk masuk ke Surabaya dan menindaklanjuti daripada program RCEP itu. Namun karena dari pihak pemerintah itu responsifnya agak kurang, maka adalah tadi itu kita coba sarankan kepada untuk melihat opsi lain ya di tempat-tempat yang milik sektor swasta. Dulu nggak ada masalah. Kita itu yang penting ekonomi masyarakat berputar dulu, kemudian pengangguran masuk ribuan itu kan bisa terserap ke situ. Dengan begitu nanti kita bisa terjadi perbaikan lebih cepat. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama. Solusi yang diberikan ini solusi konkret gitu ya Pak. Semoga bisa dijalankan dan berdampak kepada masyarakat, terutama untuk menghidupkan kembali perekonomian di Kota Surabaya. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama Mbak. Pemirsa, demikian dialog Buletin Jatim kali ini. Semoga apa yang diupayakan oleh DPRD Kota Surabaya ini bisa memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat khususnya di Kota Surabaya. Demikian saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.